Kok malas sih Kak Memei? Oh, lebih enak nonton TV di rumah sambil tidur-tiduran. Ih, Wah, kok gitu gitu? sih? Itu teman-teman adik-adik sudah menunggu untuk beribadah kepada Tuhan loh. Mm, Jangan begitu dong. iya Kak Memei, nggak Harus boleh semangat. gitu. Nah Kak Memei, ada tertulis kan di Alkitab tentang perintah Tuhan, Tuh. kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat itu hari apa sih Kak Sasya? Hari Minggu Kak. Hari ini kan hari Minggu. Ayo Tuh. kita beribadah kepada Tuhan. Oke lah, mari kita beribadah. Iya, ayo adik-adik semua yang ada di rumah, Kak Memei, Kak Sasya, kita beribadah Yuk kepada kita Tuhan. beribadah. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Sikap Oke. berdoa, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena kami bisa beribadah kembali. Ya Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga bisa berakhir dengan baik. Kami mau memuji memuliakan Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik semua, semangat, kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau ke sekolah minggu. Tepuk tangannya semua. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, la 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 la. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, la 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 la. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun bernyanyi, la 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 la. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Oke, sudah semangat kan Memei? Semangat. Adik-adik masih semangat? Semangat. Semangat pastinya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita mau katakan bangkit. Serukan nama Yesus. Yeay. Tepuk tangan semua. Sama-sama. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju,
Saat ini kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Dalam penyembahan ini Tuhan, kami teringat untuk orang tua kami. Biarlah melalui pujian ini menjadi doa bagi orang tua kami, bagi papa dan mama kami, orang tua yang sudah Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari adik-adik
Shalom adik-adik semua yang diberkati Tuhan. Hari ini kita sudah ada di bulan Maret. Nah, di bulan Maret ini di bulan yang spesial buat kalian. Sebelum kalian mendengarkan sharing firman Tuhan, di sini kalian sudah melihat peta perjalanan bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir. Ada tanda yang berwarna merah, itu adalah perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Perjalanan mereka itu selama 40 tahun. Firman Tuhan tercatat di dalam Keluaran 13 ayat 17 sampai 22 berkata, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Ayat 18, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Berau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Perjalanan yang luar biasa. Walaupun kelihatannya begitu panjang, tetapi semua kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Perjalanan yang begitu panjang, banyak mujizat, banyak kuasa Tuhan yang diberikan kepada Musa dan bangsa Israel. Selanjutnya ada satu tokoh yang menjadi pemimpin yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dia adalah Musa. Musa lahir di Mesir dan dia diangkat menjadi anak oleh putri Firaun. Dan pekerjaan Musa sehari-hari yaitu dia mengembalakan domba. Dan setelah itu Musa mendapatkan tuntunan Tuhan. Musa mendapatkan perintah Tuhan dalam Keluaran 2 ayat 23 sampai 24 dan Keluaran 3 ayat 1 sampai 7. Dan perlu kita ketahui adik-adik, Musa itu memiliki arti yang spesial. Yang pertama, Musa artinya adalah karena aku telah menariknya dari air. Keluaran 2 ayat 10. Dan Musa juga memiliki arti nama, yaitu seorang yang lemah lembut di dalam Bilangan 12 ayat 3. So, nantikanlah cerita-cerita selanjutnya di sepanjang bulan Maret. Adik-adik, jangan sampai melewatkan ibadah di setiap minggunya. Demikianlah sejarah singkat dari bangsa Israel bersama Musa untuk memimpin mereka ke tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Happy Sunday. Selamat hari Minggu buat kita semuanya yang beribadah baik secara online ataupun secara onsite. Pastinya semua kabarnya sehat, kuat, diberkati. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan. Nah, hari ini kita sudah ada di bulan yang baru, bulan Maret. Artinya Gereja Anak punya tema baru. Tema besar sepanjang bulan Maret ini yaitu 10 perintah di dalam 2 loh batu. Wah, ternyata sepanjang bulan ini juga kita akan belajar banyak kisah tentang 10 perintah Tuhan, tentang Musa dipakai Tuhan, tentang bangsa Israel yang menerima banyak mujizat, banyak pertolongan Tuhan. Untuk itu, adik-adik semuanya jangan sampai ketinggalan di ibadah setiap minggunya. Yang setuju, kita berikan tepuk tangan semuanya. Yes. Nah, tadi kalian sudah menyaksikan, kalian sudah melihat peta perjalanan bangsa Israel. Wah, ternyata panjang juga ya. Tapi Tuhan tetap menyertai. Tuhan tetap menuntun dengan berbagai perkara-perkara kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan juga kalian sudah melihat sedikit
kenapa Tuhan pakai Musa, kenapa Tuhan memilih Musa. Musa yang pekerjaannya mengembalakan domba, Musa yang sebelumnya diangkat oleh putri dari Firaun untuk menjadi anaknya, dan akhirnya di bilangan 12 ayat 3, di situ Musa disebut seorang yang lemah lembut. Wah, lemah lembut ini kalau di dalam firman Tuhan itu di dalam Matius 5 ayat 5 berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka yang punya bumi. Wah, kita berikan tepuk tangan. Nah, kali ini, minggu ini Kak Juan akan membagikan kepada kalian satu judul untuk sepanjang minggu ini. Judulnya yaitu Do you have tablet? Artinya, apakah kalian memiliki firman atau perintahnya di dalam hati kalian? Wah, yang bisa jawab kalian sendiri. Tapi kalian akan mendengarkan sharing singkat dari Kak Juan. Dan hari ini firman Tuhan yang Kak Juan ambil itu ada di dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Yang pertama. Yang kedua, Ulangan 5 ayat 1 sampai 22. Kak Juan ulangi ya. Yang pertama, Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Dan yang kedua, Ulangan 5 ayat 1 sampai 22. Nah, adik-adik bisa baca di rumah, adik-adik bisa baca firman Tuhan. Semuanya itu bercerita tentang 10 perintah. Tapi kali ini Kak Juan bawa kalian di dalam Ulangan 5 ayat 1 sampai 3. Kita buka sama-sama firman Tuhan, Ulangan 5 ayat 1 sampai 3. Kak Juan bacakan buat kalian ya. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang ada pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Ayat yang kedua, Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini, kita semua yang masih hidup. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, kenapa 10 perintah ini ada di kitab Keluaran, ada di kitab Ulangan? Nah, waktu perintah 10 perintah Tuhan yang di kitab waktu 10 perintah yang ada di kitab Keluaran itu Musa ambil ketika bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai. Tetapi bangsa Israel yang menunggu Musa selama 40 hari dan bangsa Israel menunggu begitu lama, akhirnya mereka mencari hal-hal untuk membuat mereka bertanya-tanya, di mana Tuhan? Mereka membuat patung, mereka mengumpulkan emas-emas, dan perkara itu, perbuatan itu menyakiti hati Tuhan. Akhirnya Musa turun dari Gunung Sinai. Dia menghancurkan, dia membanting kedua loh batu itu yang ditulis Tuhan ketika dia bertemu. Dan dua loh batu itu dibuat kembali di kitab Ulangan 5 ayat 1 sampai 2. Wow, ternyata luar biasa kasih Tuhan untuk bangsa Israel, untuk kita semua. Dan sampai hari ini dua loh batu itu kita masih bisa baca lewat firman-Nya, lewat buku Alkitab kita, yang jangan pernah sekalipun kalian lalai membaca. Yuk semua adik-adik yang terus beribadah, yang percaya bahwa Tuhan Yesus mujizatnya, pertolongannya masih ada sampai hari ini. Percayalah, setiap firman yang ditulis ini akan terjadi. Janji firman-Nya akan digenapi bagi kalian. Teruslah berdoa, teruslah melakukan perintah, melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kalian, di sekolah, di rumah, dalam pergaulan, ketika kalian lagi main game, ketika kalian lagi santai. Ingatlah, taruhlah firman Tuhan di dalam hati kalian. Nah, di sini Kak Juan akan bacakan beberapa mujizat yang terjadi ketika Musa ingin membawa bangsa Israel
keluar dari tanah Mesir. Waktu masih di tanah Mesir, Tuhan memberikan 10 tulah kepada bangsa Mesir. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Musa tidak confidence, tidak percaya bahwa dia dipilih Tuhan, Tuhan memberikan karya mujizatnya ketika tongkat diubahkan menjadi ular. Wow, di kitab Kejadian 4 ayat 2-3, tongkatnya berubah jadi ular. Di ayat yang ke-6 sampai yang ke-7, tangannya ketika diisi di kantung, ditarik langsung kena kusta, sembuh, diisi kembali. Wow, luar biasa. Musa bilang, Tuhan, aku tidak pandai bicara. Tuhan mengutus Harun sebagai pendampingnya untuk menyampaikan pesan kepada Raja Firaun. Tidak sampai di situ. Ketika bangsa Israel sudah keluar dari Mesir, ada perkara Tuhan yang luar biasa. Di dalam Keluaran 13 ayat 21, Tuhan memberikan tiang awan, tiang api untuk menyertai perjalanan mereka. Kemudian yang terakhir, yang sangat berkesan buat Kak Juan, untuk Kak Juan bagikan kepada kalian, di mana Tuhan menyediakan roti dan daging di padang gurun. Ketika bangsa Israel merasa lapar, mereka berteriak, Tuhan, Musa, tolong kami kelaparan. Apa yang Tuhan lakukan? Apa yang Musa lakukan? Musa berdoa kepada Tuhan dan Tuhan memberikan mana. Tuhan memberikan mana sebagai roti dan Tuhan mengirimkan burung puyuh sebagai daging. Ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa yang dikasihinya, bangsa yang dipilihnya. Dan hari ini kita masuk di dalam anak-anak pilihan Tuhan. Percayalah di dalam hati, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ketika kalian lagi lemah, ketika kalian lagi sakit, teruslah berdoa kepada Tuhan sambil mendengarkan apa yang papa mama sampaikan ke kalian. Kalau lagi sakit, banyak-banyaklah istirahat, minum vitamin, makanan yang cukup, sehingga tubuh kalian bertambah, berangsur-angsur baik. Kalau kalian terus berdoa kepada Tuhan, mujizat pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Kalau kalian merindukan supaya kalian memiliki kepintaran, kalian terus belajar sambil berdoa kepada Tuhan. Minta pertolongan kepada papa mama, bertanya kepada kakak, kepada adik, kepada teman-teman bahwa kalian mau melakukan yang terbaik. Karena kalian sudah disertai Tuhan, kalian sudah menerima keselamatan Tuhan. Dan hari ini satu contoh yang luar biasa, di mana Musa memimpin bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang mudah menggerutu, bangsa yang mudah mengeluh, tetapi Tuhan mengasihi mereka. Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan mujizat kepada mereka. Dan hari ini ada satu pertanyaan buat kalian semua. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah Musa dan 10 perintah Tuhan? Ada 3 poin, ada 3 hal yang Kak Juan catat, yang Kak Juan pengen kalian terima, kalian dengar, dan kalian lakukan dalam kehidupan kalian bersama-sama. Yang pertama yaitu di Keluaran 2 ayat 24. Keluaran 2 ayat 24. Kita baca sama-sama. Keluaran 2 ayat 24. Allah menenggarkan mereka mengerang, lalu Ia, Tuhan, mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Poin yang pertama, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Musa dan 10 perintah ini, yaitu Tuhan selalu ingat, Tuhan selalu memegang janjinya. Apa yang Dia telah janjikan di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, percayalah, Tuhan mengingatnya. Tuhan akan menyertai kalian. Tuhan akan menyediakan masa depan, jalan-jalan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan akan Dia berikan buat kalian yang terus percaya, yang terus mengasihi Tuhan. Hari-hari ini begitu banyak peristiwa, begitu banyak hal yang kayaknya Tuhan tidak ada, tetapi Kak Juan sampaikan buat kalian, berdoalah, minta perlindungan Tuhan, minta penyertaan Tuhan buat keluarga kalian, buat sekolah teman-teman kalian, buat tetangga-tetangga kalian. Berdoalah kepada Tuhan. Musa
ketika bangsa Israel mau dihukum oleh Tuhan, Musa berdoa meminta pengampunan kepada Tuhan, dan Tuhan mengingat perjanjiannya. Dan hari ini poin yang pertama, Tuhan tidak pernah lalai, Tuhan tidak pernah lupa apa yang telah difirmankannya. Janjinya selalu Dia tepati. Dia selalu menepati janjinya tepat pada waktunya. Poin yang kedua, itu ada di Ulangan 29 ayat 5. Ulangan 29 ayat 5. Ini hal yang luar biasa. Ayat yang sangat memberkati buat Kak Juan. Dan Kak Juan berdoa biarlah ayat ini juga memberkati kalian. Ulangan 29 ayat 5 Kak Juan bacakan buat kalian. 40 tahun lamanya aku Tuhan memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. 40 tahun Tuhan memimpin, Tuhan menjaga. Apa yang Tuhan lakukan di tengah-tengah 40 tahun itu? Yaitu pakaian mereka tidak menjadi rusak yang mereka pakai. Dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Luar biasa. Pakaian, kasut tidak rusak selama 40 tahun. Jadi hal ini menandakan bahwa Tuhan ingin selalu menuntun kita, membawa kita untuk terus melihat kepada Tuhan, untuk terus percaya kepada Tuhan, bahwa penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan sangat kita perlukan, sangat kita rindukan. Sama-sama kita berdoa, biarlah kalian semakin mengalami, kalian semakin melihat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, tuntunan Tuhan lewat firman yang sering kalian baca, yang selalu kalian baca. Setiap firman yang kalian baca, pegang, taruh di hati kalian bahwa firman itu hidup, sanggup mengadakan yang tidak mungkin menjadi mungkin, sanggup mengadakan yang tidak mustahil menjadi mustahil bagi Tuhan, bagi pertolongan Tuhan. Yang pastinya ketika kita merasa hal yang wow, Tuhan ini kayaknya mustahil, tetapi kita berdoa di dalam Tuhan lewat firman-Nya, tidak ada perkara yang mustahil. Dan bersama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Semakin kita berdoa, semakin kita mengasihi firman-Nya, semakin Tuhan menyatakan kasih kebaikannya kepada kalian. Dan yang terakhir, apa yang kita bisa pelajari dari perjalanan Musa menuntun bangsa Israel lewat 10 perintahnya, yaitu Ulangan 5 ayat 1. Ulangan 5 ayat 1. Kak Juan bacakan buat kalian. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang ada pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Poin yang ketiga yang kita bisa pelajari yaitu firman Tuhan perlu dipelajari dan dilakukan dengan setia. Yuk sama-sama dengan Kak Juan, dengan kakak-kakak di gereja anak, dengan papa mama yang beribadah bersama-sama, kalian adik-adik yang terus mengasihi Tuhan, yang terus setia beribadah, mari kita melakukan dengan setia setiap firman yang telah kita baca, telah kita pelajari. Firman Tuhan juga berkata, firman Tuhan itu pelita dan terang bagi kaki jalan-jalanku. Ketika kalian ada di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang sulit, percayalah firman-Nya akan memberikan pertolongan. Firman Tuhan akan menerangi setiap langkah kalian. Dan Kak Juan tutup dengan satu quotes buat kalian. Aturan itu ada bukan supaya kita langgar, tetapi aturan itu ada supaya membuat kita hidup teratur dan terlindungi. Firman Tuhan ada supaya hidup kita dijaga. Firman Tuhan ada supaya kita melihat perlindungan Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita. Dan
Kajuan ditutup dengan satu ayat buat kalian yang menjadi ayat hafalan kita, menjadi ayat mas sepanjang minggu ini. Kajuan ambil di dalam Matius 5 ayat yang kelima, tetapi dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Kajuan bacakan buat kalian Matius 5 ayat 5 versi bahasa Indonesia masa kini. Berbahagialah orang yang rendah hati, Allah akan memenuhi janjinya kepada mereka. Berbahagialah mereka, aku, kalian, semua keluarga, papa, mama, kakak, adik, teman-teman, berbahagialah menjadi orang yang rendah hati, karena Allah akan memenuhi janjinya buat kita semua. Yang setuju dan yang percaya sama-sama katakan amin. Demikianlah sharing firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan akhir ibadah kita, sama-sama kita mengangkat tangan kita berdoa menerima berkat Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Tuhan baik, Tuhan setia, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada lewat firman, selalu ada lewat Roh Kudus. Dan hari ini kami belajar, kami terus memegang janji-Mu, kami terus memegang firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami taruh firman-Mu di dalam hati kami, dan kami mau belajar Tuhan untuk tetap percaya kepadamu. Dan kami rindukan Tuhan, biarlah semakin hari kami semakin melihat tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan buat adik-adik, buat semua kami yang beribadah bersama-sama. Dan ajar kami untuk setia melakukan setiap perintah-Mu, setiap firman-Mu yang kami baca. Dan hari ini kami menerima satu kabar baik. Kami akan menjadi orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang ramah, orang-orang yang mengasihi sesama. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan akan memberikan janjinya kepada setiap kami yang mengasihi Tuhan, yang melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, dan kami menerima berkat yang daripadamu. Anugerah damai sejahtera Allah, sukacita, kasih dari Tuhan Yesus Kristus lewat pertolongan, lewat penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai setiap langkah kita. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, Tuhan adalah gembala kami yang baik. Kami bersyukur, kami terima janji firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. God bless you. Bye-bye.